Dalam video amatir, petugas sedang melakukan evakuasi jenazah. Penemuan jenazah pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari rumput saat berada di lokasi. Suparlin, saksi, mencium bau busuk. Karena curiga, ia mengajak temannya untuk melihat ke TKP. Bersama temannya, ia menemukan mayat perempuan yang kondisinya gosong. Selanjutnya melaporkan ke Mantri Hutan dan diteruskan ke Polsek Jatikalen. Seperti apa, Pak? Terlentang. Oh, terlentang. Waktu itu Bapak sedang ngapain? Dan cari pakan kambing. Sedang merumput, Pak ya? Ya. Kok tahu di situ ada mayat itu? Apakah tercium baunya, Pak? Iya. Terus kemudian setelah itu? Saya lihat cari teman pulang. Setelah lihat itu apa yang ditemukan gitu? Udah membusuk atau Sudah seperti membusuk. Setelah cari teman, kemudian dilaporkan ke Pak Mantri Perhutani. Pak Mantri. Seperti apa membusuknya? Hitam Hitam. Yang hitam itu bagian apanya? di semua. Kalau semua kaki ke bawah, Iya. kaki ke bawah, Masih seperti lutut ke bawah masih putih. masih nampak. Untuk wajahnya masih bisa Tidak dikenali. bisa dikenali. Tim identifikasi bersama Satreskrim dan Polsek Jatikalen yang datang ke lokasi mengamankan sejumlah barang bukti dan melakukan evakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Ibtu Wisnu Haryadi KBU Satreskrim Polres Nganjuk menjelaskan, penemuan mayat di hutan masuk Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjenis kelamin perempuan diperkirakan usia 40 tahun, dengan ciri-ciri rambut pendek 5 cm, tinggi 160 hingga 166 cm. Saat ditemukan tidak ada identitas apapun, tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Kondisi saat ditemukan, mayat dalam keadaan telanjang. Barang bukti yang diamankan, sobekan uang Rp5.000, kaos warna hijau, dan barang bukti lain. Jadi kronologi penemuan mayat yang jelas itu berdasarkan dari laporan masyarakat yang saat itu masyarakat itu datang ke hutan untuk mencari rumput. Jadi masyarakat itu berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan awal, saksi itu sudah dapat sekitar kurang lebih 1 pondong, kalau orang Jawa 1 pondong berarti 1 rangkulan itu, terus mencium bau busuk. Dia pertama menemukan kaos itu, karena tercium bau busuk di kaos itu terus dilempar, dibuang sama saksi itu, tapi tetap mencium bau busuk. Akhirnya datang ke Semak-Semak, dia baru menemukan mayat tersebut. Setelah menemukan mayat tersebut, yang bersangkutan langsung melaporkan ke perangkat desa, diteruskan ke Babin Kamtimas, Babin Kamtimas diteruskan ke Polsek, rekan Polsek serta Babin dan perangkat desa langsung menuju TKP untuk evakuasi mayat tersebut, dan kemudian dibawa ke RSB Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan otopsi. Jadi terima kasih. Jadi korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang. Jadi terlentang dengan ciri-ciri korban berjenis kelamin perempuan, perkiraan umur korban 40, dengan tinggi badan, perkiraan tinggi badan atau panjang mayat 160, antara 160 166. Untuk rambut warna hitam panjang 5 cm. Jadi berdasarkan kesimpulan awal dari petugas medis RSB Bayangkara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Itu barang bukti yang diamankan. Jadi selain itu tadi kaos yang ada di TKP yang sempat dibuang sama pencari rumput, ini training pack yang dipakai sandaran kepala mayat, dan ini robean uang 5.000 dan total jumlah kalau dirupiahkan ini sekitar 20.000. Jadi ada uang pecahan 5.000 yang disobek jadi 2, 5.000 2 lembar juga jadi 2,
yang satu lembar 5.000 disobek jadi 5. Untuk posisi ini berdekatan ya, jarak kurang lebih dengan robekan uang ini sekitar 3-4 meter. Jadi kalau yang training ini dipakai untuk bantal, alas bantalnya, untuk kaos ini juga berdekatan dengan posisi mayat ditemukan. Jadi gini, untuk rekan-rekan media, jadi karena cuaca itu juga mempengaruhi kemungkinan dimungkinkan karena pengaruh cuaca, karena akhir-akhir ini di wilayah utara Nganjuk itu kadang panasnya menyengat cukup tinggi, kadang bisa turun hujan yang cukup lebat. Jadi kemungkinan dimungkinkan aja mungkin pengaruh cuaca. Kalau perkiraan kita belum bisa pastikan karena untuk otopsi juga belum dilaksanakan. Tapi kalau dilihat dari kondisi korban, kalau untuk perkiraan ya sekitar kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk dugaan kita juga belum bisa pastikan karena kita untuk hasil otopsi juga belum keluar, belum dilaksanakan. Kita juga masih melakukan upaya lidik lebih lanjut terkait dengan penemuan mayat tersebut. Jadi untuk rekan-rekan Reskrim Polsek Jatikalen yang di backup rekan Resmo Polres ini juga masih melakukan upaya lidik lebih lanjut. Dihimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut segera melaporkan diri ke polisi. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.